Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi, dan kita berharap mudah-mudahan pertemuan-pertemuan kita, termasuk di dalamnya pertemuan kita hari ini, benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga pertemuan kita ini benar-benar menjadi pertemuan yang memberi manfaat bagi diri kita, untuk kepentingan dunia kita, dan insya Allah untuk kepentingan akhirat kita kelak. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, ya, sebelum saya sampaikan pengajian pada pagi hari ini, saya ingin sedikit menjawab pertanyaan dari para jamaah sekalian ketika mereka mencoba untuk merespon apa yang ada di dalam media sosial. Nah, saat ini banyak sekali komentar-komentar yang beredar di sejumlah media sosial, ada Facebook, Twitter, Instagram, dan sebagainya, yang mengandung kritik yang sifatnya itu melecehkan, meremehkan, atau punya peluang untuk dianggap sebagai penghinaan. Nah, memang saya katakan dengan bahasa saya yang sederhana, perbedaan antara mengkritik dan menghina itu kadang-kadang tipis sekali, dan banyak orang yang mengabaikan, sehingga ketika kritik itu disampaikan itu terkesan sebagai penghinaan. Tapi sebaliknya, banyak orang yang punya kepiawaian di dalam berkata-kata, di dalam berucap. Ketika dia menghina itu terkesan tidak menghina, tetapi mengesankan bahwa dia telah memberikan kritik. Nah, sekali lagi, ketika kita menyampaikan pesan-pesan apapun dalam pikiran kita dalam bentuk lisan ataupun tulisan, jangan pernah kita gunakan cara yang tidak baik. Karena betapapun kita itu menyampaikan sesuatu yang baik, kalau cara kita menyampaikannya tidak baik, itu bisa disalahpahami. Yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kita mengemas kata-kata dan menampilkan diri kita dengan gestur, dengan sikap tubuh, dan dengan mimik, ya, yang bisa diapresiasi dengan baik, sehingga wajah kita tampil dengan baik, sikap tubuh kita tampil dengan baik, tutur kata kita juga tampil dengan baik. Di media sosial seringkali kita tidak bisa menampilkan diri kita secara fisik, karena di dalam media sosial itu yang diutamakan adalah tulisan. Ada orang yang ingin menyampaikan kritik, tetapi karena disampaikan dengan cara yang kurang tepat, kata-katanya itu terkesan menghina, melecehkan, atau meremehkan. Nah, sehingga orang yang dikritik bisa tersinggung dan bahkan bisa sakit hati. Tetapi kalau orang itu betul-betul bisa mengemas kata dengan indah, pilihan diksinya bagus, dan betul-betul bisa mengemas kalimat-kalimat itu dengan baik, insya Allah kritik apapun pada orang lain itu akan diterima dengan sebaik-baiknya, karena terkesan memang itu adalah sebuah kritik yang betul-betul kritik. Kita bisa menunjukkan kelemahan orang tanpa terkesan menghina atau meremehkan atau melecehkan. Nah, ketika kita memburukkan atau mencitrakan buruk orang, itu bisa menyinggung perasaan orang, apalagi ketika kita itu terkesan sedang memaki-maki atau menistakan. Tetapi ketika kita itu melakukan kritik, kadang-kadang apa yang kita katakan itu adalah sesuatu yang sangat buruk, tetapi uraian yang kita sampaikan itu tidak menyerang pribadi orang yang kita kritik, tetapi memberikan kesan bahwa kita ini sedang mencoba untuk menunjukkan kekurangan orang itu tanpa melecehkan atau terkesan merendahkan orang.
Satu contoh misalnya, saya pernah membaca tulisan teman saya, itu sebuah karya tulis. Kemudian saya tanggapi tulisan itu dengan pendapat saya yang saya utarakan dengan sikap yang sangat santun. Dan ternyata beliau berterima kasih karena saya tidak menyerang dirinya, tapi saya menyatakan bahwa ada argumen yang menurut saya itu lebih mapan untuk kita pakai ketika kita mengupakan pendapat seperti ini. Jadi ada satu pendapat yang argumen-argumennya itu dibangun dengan kurang pas, sehingga saya memberikan saran. Kalau argumennya hanya seperti ini, barangkali orang sulit untuk menerima. Tetapi kalau ditambah argumennya dengan seperti ini, insya Allah orang akan bisa lebih menerima atau bisa lebih mengerti dan menerima pendapat kita dengan baik. Nah, kritikan itu punya makna positif yang merupakan tanggapan atau pertimbangan terhadap sesuatu hal, bahkan bisa orang atau keadaan yang nyangkut baik buruknya, sehingga perlu ada perbaikan. Sementara kalau kita itu bicara tentang penghinaan, lazimnya itu bermakna negatif dan merupakan hal yang sifatnya merendahkan atau mencitrakan buruk nama baik dengan motif-motif tertentu, dan orang punya kesan bahwa ketika kita itu menghina, dia sedang, orang kita ini terkesan sedang merendahkan orang. Satu contoh yang paling mudah itu, saya pernah mencermati orang ketika menyebut nama seseorang. Dia selalu mengatakan orang ini adalah orang-orang yang tidak baik. Dan dia tidak berusaha untuk mencari celah, memberi saran, perbaikan terhadap apa yang dilakukan orang yang dikatakan itu. Nah, serta-merta orang itu akan marah. Dan di dalam dialog-dialog di televisi saya cermati banyak hal yang seperti itu terjadi. Bahkan dilakukan oleh orang-orang yang terhormat, yang tidak seharusnya mereka mengatakan hal seperti itu. Dan ketika merespon, tidak perlu dia merespon dengan marah, karena ketika kita marah terhadap orang yang memberikan kritik dengan cara sedikit menghina atau merendahkan, kita ya sama dengan orang itu. Artinya kita tidak ada bedanya dengan orang seperti itu. Akan saya katakan pada para jamaah saya, termasuk pada mahasiswa saya terlalu sering dikritik orang dengan cara yang tidak elegan, dengan cara yang merendahkan diri saya. Tetapi saya terima itu dengan lapang dada dan saya tanggapi dengan senyum. Artinya saya menanggapinya dengan santai saja, karena saya tahu bahwa apa yang dia sampaikan itu adalah sesuatu yang menunjukkan bahwa saya itu harus memperbaiki diri. Kan ketika orang itu melakukan kritik dengan sedikit menghina sesuatu yang terkait dengan diri saya, yang itu tidak mungkin saya perbaiki karena itu menyangkut hal-hal yang tidak mungkin saya ubah, saya terima dengan senyum, karena saya tidak pernah menciptakan sesuatu yang terjadi pada diri saya. Ini semua dari Allah. Ya. Saya pernah menegur seseorang ketika ada orang yang mencela orang dengan menunjukkan kelemahan orang itu dari sisi fisik. Misalnya ada orang yang terlalu gemuk, terlalu kurus, dia katakan dengan kata-kata yang menyinggung perasaan. Saya ingatkan, jangan gitu. Dia tidak pernah berharap menjadi sangat gemuk atau terlalu kurus. Bahkan dia berusaha untuk tidak menjadi gemuk, dan usaha dia itu belum berhasil. Tapi kalau kita ingin mengatakan, kita bisa beri saran dengan saran-saran yang baik. Kalau ada orang mau diet, caranya begini. Kalau ingin menjadi lebih gemuk begini, kalau itu menjadi kurus begini. Itu menurut pengalaman-pengalaman yang dikatakan orang pada diri saya, misalnya seperti itu. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, semua yang saya katakan itu terkait dengan persoalan akhlak. Saya seringkali mengatakan bahwa saat ini perlu reformasi akhlak. Saya pernah membaca sebuah ayat yang terdapat di dalam surah Al-A'raf ayat 96, yang di dalam firman-Nya Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardi walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Ayat ini adalah ayat yang menunjukkan bahwa ada sesuatu yang tidak baik yang terjadi pada sesuatu kaum.
di sebuah negeri, di mana Allah menunjukkan bahwa di antara sebab kejayaan dan kehancuran kehidupan kaum itu terkait dengan moralitas mereka. Ini yang selalu saya sampaikan dalam beberapa kali pengajian gitu. Yang selalu saya kutip itu adalah kata-kata yang sangat bagus dari seorang budayawan dan sastrawan dari Mesir, Ahmad Shauqi Beg, yang dia katakan, innamal umamu akhlaquhum ma baqiyat fa inhumu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Ya, eksistensi sebuah bangsa itu terletak pada akhlak mereka. Kalau akhlak bangsa itu hancur, ya bangsa itu akan hancur. Dan ini bukan hanya sebagai wacana yang selalu saya katakan, tapi saya yakini, karena hakul yakin, belajar dari sejarah, kehancuran orang-orang di masa lalu itu banyak terjadi karena moralitas mereka. Nah, di dalam surat Al-A'raf ayat 96 ini, ya, ayat 96 dari surat Al-A'raf ini, Allah menegaskan bahwa pada suatu saat mungkin Allah itu akan melimpahkan keberkahan dari langit dan bumi dengan nilai yang sangat luar biasa. Dan ketika mereka itu punya perilaku yang baik secara moral, apa yang dikatakan sebagai nikmat Allah yang dilimpahkan pada mereka itu akan terus menjadi sebuah kenikmatan yang mengalir nilai keberkahannya. Tetapi ada satu kaum yang pada waktu itu dikatakan kaum yang kurang bisa mengindahkan moralitas mereka, sehingga dikatakan jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka justru mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Jadi kehancuran mereka itu bukan karena mereka tidak mendapatkan nikmat, tetapi mereka lupa untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah dengan membangun moralitas yang baik. Sehingga karena itu kemudian mereka hancur sebagai akibat dari perilaku mereka sendiri. Dan ini juga harus dikatakan kepada siapapun di negeri manapun, termasuk di negeri kita. Di negeri kita itu potensi alamnya luar biasa, potensi SDM-nya juga luar biasa, tetapi bagaimana orang itu menggali potensi alam itu terkait dengan moralitas orang-orang yang ada di tempat di mana kita berada. Nah, ketika di negeri kita itu betul-betul diisi tidak hanya orang-orang yang punya skill atau ilmu, tetapi orang-orang yang juga berakhlakul karimah, insya Allah negeri kita itu akan menjadi negeri yang aman makmur, damai, sejahtera, dan bahkan menyejahterakan rakyatnya itu dengan cara menggali sumber daya alam yang ada di seputar kita. Jadi persoalannya itu bukan pada keterampilan atau skill atau pada kemampuan intelektual mereka, tetapi pada akhlak yang ada pada diri mereka. Saya pernah punya pengalaman empiris di sebuah komunitas, yang di dalam komunitas itu orang-orangnya secara intelektual biasa-biasa aja, skill mereka biasa-biasa aja, tetapi atas kerja mereka luar biasa dan akhlak mereka itu terbangun dengan baik, sehingga kerjasama di antara mereka itu menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Saya tidak perlu menyebut di mana, kapan, dan apa yang mereka lakukan, tetapi sebagai ilustrasi bisa saya katakan mereka itu adalah orang-orang yang sebenarnya secara ekonomi tidak memadai untuk dikatakan sebagai orang yang punya modal untuk bekerja, tetapi mereka punya etos kerja yang luar biasa. Dan pada saatnya mereka bekerja dengan semangat yang luar biasa dan membangun sinergi dengan sangat bagus, sehingga antar mereka itu bisa melakukan kerjasama yang luar biasa dan menghasilkan karya-karya yang luar biasa, sehingga semua orang tercengang, kok bisa? Saya katakan itulah kerjasama yang dilakukan oleh orang-orang yang berakhlakul karimah. Skill mereka biasa saja secara pribadi, secara intelektual, secara pribadi mereka biasa-biasa saja, tapi mereka bisa membangun sebuah sinergi sehingga mereka saling mengisi, dan pada saatnya mereka bisa membangun komunitas mereka itu sebagai komunitas yang bisa menjadi teladan bagi komunitas yang lain. Dan ini juga tidak mustahil akan terjadi pada negeri kita. Ketika di negeri kita itu berisi orang-orang yang berakhlakul karimah, yang mampu bersinergi dengan baik dan tidak saling curiga dan bahkan tidak saling melemahkan. Ya, jadi ada sinergi bukan anergi. Betul-betul insya Allah
negeri kita itu akan menjadi negeri yang disebut baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi sebuah negeri yang aman sentosa dan mendapatkan maghfirah dari Allah, sehingga dengan maghfirahnya Allah itu negeri kita akan menjadi negeri yang aman, damai, dan mensejahterakan bagi rakyatnya, dan bahkan mungkin juga akan berikan kontribusi bagi negeri-negeri yang lain. Saya masih ingat doa-doa Nabi Ibrahim yang waktu-waktu itu diucapkan dengan sangat yakin oleh Nabi Ibrahim dan ternyata dikabulkan. Bagaimana kita melihat negeri Arab, utamanya Makkah dan Madinah, itu menjadi sebuah negeri yang bisa memberikan banyak hal kepada banyak orang. Tidak hanya persoalan ekonomi yang kita lihat, bahwa Mekah dan Madinah itu sampai saat ini menjadi dua kota yang sangat didambakan untuk dikunjungi banyak orang, dan rezeki itu mengalir bukan hanya pada orang yang didatangi, tetapi juga pada orang yang datang. Karena apa? Mereka yang datang ke negeri Saudi Arabia untuk datang ke Madinah dan Makkah ketika berumrah dan berhaji itu mendapatkan sesuatu yang luar biasa, lebih dari apa yang mereka keluarkan ketika mereka harus pergi ke tanah suci. Dan orang-orang di sana tentu saja tidak hanya orang-orangnya, negara Saudi juga mendapatkan manfaat dari kedatangan mereka ketika jamaah umrah dan haji itu terus mengalir setiap saat untuk menjadi bagian dari rezeki yang datang dari Allah dengan melalui para hujjaj dan orang-orang yang berumrah setiap saat, yang pada saatnya memang memberikan kontribusi positif pada negeri Saudi Arabia itu, termasuk di dalamnya kontribusi yang terkait dengan persoalan ekonomi mereka. Dan inilah yang mesti harus kita pelajari. Indonesia pun saya kira juga akan bisa begitu. Di ketika orang-orang Indonesia itu betul-betul menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, insya Allah limpahan karunia Allah itu akan terus mengalir, dan pada saatnya akan berikan berkah bukan hanya untuk orang-orang Indonesia, tapi juga untuk orang lain yang bisa memanfaatkan keberadaan Indonesia sebagai negeri yang diisi oleh orang-orang yang berakhlakul karimah. Para jamaah yang dirahmati Allah, bahkan ketika saya coba untuk melacak ayat-ayat yang lain dalam surat Maryam ayat 59, sekali lagi dalam surat Maryam ayat 59, Allah juga menyebutkan sebab hancurnya sebuah negeri dalam satu generasi tertentu itu karena mereka melalaikan salat dan mengikuti hawa nafsu mereka. Dikatakan di dalam ayat itu, wa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Maka datanglah setelah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Inilah yang dikatakan oleh Allah dan terbukti. Sementara kalau kita melacak lagi di dalam surat Al-Anfal ayat 53 sampai ayat 54, Allah pada saatnya akan mencabut anugerah kenikmatan suatu bangsa karena bangsa tersebut sudah memiliki perilaku seperti perilakunya Fir'aun, laknatullah, yang betul-betul menjadi orang yang sangat sombong dengan kekuasaannya. Dan ini terjadi sebagai sebuah fakta yang tidak bisa dipungkiri. Dikatakan di dalam ayat itu, dzalika bi annallaha lam yaku mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa annallaha sami'un alim. Ka'dabi ali fir'auna walladzina min qablihim kadzabu bi ayati rabbihim fa ahlaknahum bi dzunubihim wa aghraqna ala fir'auna wa kullun kanu zalimin. Siksaan yang seperti itu adalah karena sesungguhnya Allah tidak sekali-kali akan mengubah suatu nikmat yang telah dianugerahkan kepada suatu kaum, hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Dan sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, keadaan mereka serupa dengan keadaan Fir'aun dan pengikutnya pada waktu itu, serta orang-orang yang sebelumnya. Mereka mendustakan ayat-ayat Tuhannya. Maka kami binasakan mereka disebabkan karena dosa-dosa mereka sendiri, dan kami tenggelamkan Fir'aun dan mengikutnya. Dan semua itu disebut oleh Allah sebagai orang-orang yang zalim. Kalau dalam bahasanya orang Jawa, wong sing ora empan papan. Jadi keadaan orang-orang yang punya perilaku seperti Fir'aun bisa menjadi orang-orang yang diazab oleh Allah di zaman Fir'aun, serupa dengan keadaan Fir'aun dan para pengikutnya. Bahkan orang-orang yang sebelum Fir'aun itu juga bisa
mendapat azab dari Allah sebagai akibat dari perilaku mereka sendiri. Kenapa mereka mendapat azab? Karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Maka dikatakan kami binasakan mereka disebabkan oleh dosa-dosa mereka sendiri. Dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikutnya. Dan semua itu disebut oleh Allah sebagai orang yang zalim. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, bangsa kita, termasuk bangsa kita itu ya bangsa kita yang ada di sini, sekarang ini sedang dilanda berbagai musibah dan krisis yang tidak ada hentinya. Saya katakan pandemi COVID-19 itu, terlepas dari perdebatan apakah itu rekayasa apa tidak, itu adalah musibah dan bisa memunculkan akibat-akibat buruk sebagai akibat dari sesuatu yang tidak lazim. Semua menjadi sesuatu yang sifatnya darurah, emergency. Kita tidak bisa menutup mata bahwa dampak negatif dari pandemi COVID-19 itu sudah menciptakan beberapa problem sosial yang luar biasa, utamanya misalnya problem kemiskinan. Itu luar biasa dan kita tidak boleh berdebat tentang itu karena apa, faktanya memang begitu. Kalau saya lihat di TV itu saya kadang-kadang tertawa, orang masih berdebat apakah kemiskinan meningkat atau tidak. Nah, itu perdebatan-perdebatan yang saya tidak pernah percaya. Karena di masyarakat saya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa kemiskinan itu terjadi di mana-mana. Dan masif terus. Di kampung saya juga begitu, di sebelah kampung saya juga begitu, di kantor saya juga begitu. Banyak orang yang terjadi pada diri mereka yang ketika mereka mengeluh itu keluhannya ya kemiskinan. Kalau orang berdebat sekarang sudah ada krisis atau belum, ada resesi atau belum, nggak usah saya tanggapi. Karena itu wacana-wacana keilmuan yang kadang-kadang memang di lapangan itu tidak nyambung. Apalagi problem sosial yang lain. Itu luar biasa. Sekarang saya sebagai dosen itu merasakan betapa sulitnya melakukan proses pendidikan karena kita tidak bisa bertemu secara fisik dengan para mahasiswa. Bimbingan skripsi itu terkendala. Anak-anak saya juga begitu, mengalami kendala karena interaksi dengan gurunya tidak intensif, sehingga proses pembelajaran itu tidak efektif hanya dengan daring. Orang bisa mengatakan bisa diganti dengan daring, ya omong kosong. Tidak semua bisa digantikan dengan daring. Saya katakan bangsa kita yang sekarang tengah dilanda musibah dan bahkan bangsa-bangsa di seluruh dunia itu adalah bangsa-bangsa yang seharusnya segera melakukan introspeksi. Jangan-jangan musibah itu terjadi sebagai akibat dari pelaku mereka sendiri. Dan saya katakan, andai kata adanya virus COVID-19 itu disengaja, yang sengaja menciptakan itu dan mengembangkannya itu kan orang-orang yang tidak berakhlak karimah, tidak berakhlak mulia, tidak berakhlak terpuji. Dan ketika merespon, orang-orang bisa saja memanfaatkan situasi itu untuk mengambil keuntungan di tengah kesempitan orang, di tengah orang-orang yang sedang mengalami persoalan-persoalan terkait dengan musibah ini. Mereka menumpangi dengan cara-cara yang ya menurut saya tidak mulia. Ya, ada kepentingan bisnis di situ, ada kepentingan politik di situ, ada kepentingan ideologi di situ. Itu sangat mungkin terjadi dan kita tidak bisa berdebat bahwa sekarang ini di Tenggara memang ada orang-orang yang mencoba untuk memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan-kepentingan bisnis sekelompok orang, sehingga banyak rakyat itu yang kemudian ya, terdolimi karena perilaku-perilaku mereka. Alhamdulillah min dzalik. Mudah-mudahan di tempat kita tidak terjadi. Ini doa. Ya, saya seringkali mengutip apa yang dikatakan oleh Pak Guntur Wijoyo. Karena ini orang seringkali terjebak pada mistifikasi. Ada problem sosial bermacam-macam diselesaikan dengan ceramah-ceramah dan doa. Dan harapan-harapannya itu harapan-harapan yang menjadi sesuatu yang tidak pernah terjadi. Karena apa? Karena apapun yang terjadi itu sekarang ini harus diselesaikan dengan ikhtiar yang konkret. Doa itu penting, iya, tetapi dalam pengertian yang saya pahami, doa itu bagian dari ikhtiar kita untuk memohon kepada Allah. Tapi apapun itu akan juga terkait dengan ikhtiar kita untuk melakukan perubahan. Dan pada saatnya berserah diri pada Allah itu menjadi jalan yang terbaik. Kalau kita ingin menjadi orang yang baik, harus berusaha untuk menjadi orang baik dengan perilaku-perilaku yang baik. Dan kalau negeri kita itu ingin kita jadikan atau kita harapkan menjadi negeri yang disebut kemahrifah lojinawi, ya mari kita bangun negeri kita itu dengan jangan bertengkar. Kalau bertengkar terus, berseteru terus,
Kalau dalam bahasa Jawa padu terus, nggak selesai. Tidak ada orang yang sempurna. Orang boleh mengkritik, tetapi ketika dikritik juga jangan marah. Ayo kita bersikap jujur dan terbuka untuk bersama-sama membangun negeri ini dengan cara yang baik. Sehingga kalau kita salah, jangan marah ketika dikritik orang. Dan ketika ada sesuatu yang salah, jangan pernah kita takut memberikan kritik. Tetapi sekali lagi, kritik itu tidak dilakukan dengan cara meremehkan, melecehkan, atau menghina, dan bahkan menunjukkan keburukan-keburukan orang di hadapan orang lain, bahkan menyerang pribadi, itu yang tidak baik. Beberapa hari yang lalu saya melihat sebuah tayangan di televisi itu, saya geleng-geleng kepala. Kenapa orang dengan sangat bersemangat memberikan kritik dengan cara mencela orang per orang dan menyerang pribadi? Yang dikritik pun juga menjawab dengan cara menyerang pribadi. Itu saya katakan sebuah tindakan yang tidak bijak, siapapun orangnya. Saya katakan tidak bijak, siapapun orangnya. Kalau kita ini mengkritik, kritiklah dengan kritik yang benar. Tunjukkan kelemahan, mari kita tunjukkan beberapa kelemahan di antara orang yang kita kritik, untuk kemudian kita bersama-sama duduk, berbicara, berdiskusi untuk memberikan sesuatu yang disebut solusi demi kebaikan kita bersama. Ya, jangan pernah mengatakan ya solusinya ada di tangan dia. Iya, mungkin begitu, tetapi kita bisa kok memberikan saran-saran yang bisa memberikan solusi atas apa yang kita katakan kurang. Misalnya ketika kita katakan pemerintahan kita itu kurang baik, di mana kurang baiknya? Mari kita bersama-sama membenahi ketidakbaikan itu, dan semua harus terbuka dan secara jujur melakukan tindakan yang tepat. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, bisa jadi salah satu faktor yang menyebabkan kehancuran bangsa ini karena kemerosotan moral, dan sehingga kemuruan bangsa ini betul-betul terjadi bukan karena bangsa ini tidak bisa maju, karena tidak punya SDM atau SDA yang baik, tapi karena moralitas bangsa itu yang tidak bisa diandalkan, sudah tidak sesuai dengan tuntunan ajaran agama, terutama kalau kita sebagai orang Islam sudah tidak bisa mengandalkan apa yang harusnya kita lakukan dengan membangun akhlakul karimah. Kita sudah tidak lagi peduli terhadap perintah dan larangan Allah. Kita sudah tidak menjadi orang yang taat kepada Allah, dan bahkan cenderung taat kepada dorongan hawa nafsu, dan menjadi budak hawa nafsu yang siap melakukan apa saja demi mengejar dunia seisinya. Bahkan sekarang ini dunia menjadi Tuhan-Tuhan baru. Dunia seisinya itu menjadi Tuhan-Tuhan baru karena apa? Betapa orang sengaja diperbudak, dengan sadar diperbudak oleh dunia seisinya, dan kemudian melupakan Allah. Ini yang menjadi ironi. Mari, saatnya kita berubah untuk menjadi seseorang yang pada saatnya bisa bersinergi dengan orang lain untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik. Mari kita jadikan saat ini jadi momentum untuk berubah menjadi lebih baik dengan semangat fastabiqul khairat. Mari kita mencoba untuk berubah, mulai dari diri kita menjadi yang pertama dan utama, dan bahkan bersama-sama dengan orang-orang yang bersedia untuk melakukan perubahan dengan niat satu, melakukan semuanya itu karena ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah dengan niat yang seperti itu, Allah akan memberikan sesuatu yang terbaik karena ridhonya, dan insya Allah dengan cara seperti itu kita akan mendapat kenikmatan dari Allah, dengan kenikmatan yang berlimpah karena Allah ridho terhadap apa yang kita lakukan. Inilah bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, para jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini benar-benar menjadi sesuatu yang bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.